Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap dan kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, terlebih dulu saya minta maaf karena suara saya agak parau sedikit karena barangkali kebanyakan KKR ini, sehingga hari ini saya akan mencoba dengan pelan-pelan saja memberitakan rahasia firman Tuhan yang hebat dan luar biasa dengan paradigma surgawi untuk sebuah pengertian dan pengetahuan akan firman itu sendiri yang adalah logos dan rema yang hidup, yang memberikan kepada kita sebenarnya sebuah sistem dan struktur kehidupan yang baik. Memang firman Tuhan ini tidak selalu berbicara tentang teknis, tetapi dia lebih memfokuskan kepada praktikalnya dan juga kepada bagaimana engkau memanage, mengatur hidupmu itu lebih daripada sekedar hanya memiliki hidup itu saja. Memiliki hidup adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang luar biasa. Apa saja institusi yang Tuhan berikan kepada kita, jikalau itu pemberian Tuhan yang cuma-cuma kepada kita, seperti perkawinan, adalah institusi yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi memiliki perkawinan bukanlah akhir dan substansi dari perkawinan itu sendiri, melainkan bagaimana engkau mengatur. How you manage your own marriage, your own unity. That's the most important thing for you. Itulah hal yang terpenting bagi kita. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengatakan bahwa hikmat itu adalah basis pendirian rumah. Tentu saja pengamsal ini sedang berbicara tentang rumah dalam tanda kutip rumah tangga. Karena rumah tangga ini adalah unitas terkecil atau elemen terkecil dari bagian-bagian yang Tuhan ingin rencanakan dalam hidup manusia itu sendiri. Karena Adam sendiri tidaklah terlalu baik bagi Tuhan. Jadi Tuhan memikirkan Hawa yang akan menjadi pendamping, menjadi jodoh yang cocok, matching dan fixed kepada Adam itu. Dan Hawa itu diambil dari tubuh Adam itu sendiri. Sedangkan Adam itu terbuat dari partikel atom yang didesain oleh Allah dari debu tanah, yang Tuhan berikan kepada dia kapasitas rohani yang luar biasa sehingga dia menjadi makhluk hidup, jiwa yang hidup kata firman Tuhan. Tapi Hawa adalah bagian
daripada Adam itu karena dia di-cloning, diambil dari tulang rusuk daripada Adam itu. Jadi DNA Adam itulah yang menjadi bagian dari DNA atau gen daripada Hawa itu. Lebih smart daripada yang kemarin. Karena ruang dan waktu itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menaikkan level-level kita setiap saat diperlukan. Tuhan memberikan kepada kita sebuah kelengkapan. Apa itu kelengkapan? Seperti mobil. Yang namanya mobil itu penuh dengan kelengkapan. Mesin, sensor, gas. Tapi ada juga di sana rem. Ada di sana akselerasi. Tetapi ada di sana kekencangan biasa saja. Itu yang membuat hubungan lalu lintas itu selamat. Sebab kalau tidak, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, akan ada kekacauan lalu lintas. Jadi bagaimana engkau menguasai? Engkau tahu sifat istrimu itu seperti apa. Dalam rumah tangga itu ada di sana pengertian, ada di sana pengampunan, ada di sana sharing, ya. Ketika Hawa berdosa, Adam tidak ikut berdosa. Karena dia belum melanggar apa-apapun untuk buah pohon yang dimakan oleh Hawa. Tetapi Adam mengambil bagian dalam kelemahan istrinya itu. Sehingga dia turut dalam segala bentuk apapun yang disebut sebagai pelanggaran Hawa itu. Yesus Kristus itu tidak tahu apa itu dosa. Tidak tahu apa itu manusia, tidak tahu apa itu ciptaan karena dia pencipta. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 menunjukkan dia adalah the creator itself. Living in eternity, hidup di dalam kekekalan. Tetapi dia keluar dari kekekalan itu karena manusia itu masuk dalam kesementaraan, supaya karena kesementaraannya itu kita boleh dikekalkan. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya karena kemiskinannya itu kita dikayakan. Dia yang mulia menjadi hina, supaya kehinaannya itu, sharingnya itu, kita menjadi dikayakan. Suami harus begitu. Jadi Darwin tidak menikah kepada kesempurnaan harta saja, atau harta hanya menikah kepada kebaikan dan kelebihan dari Darwin saja. Tetapi Darwin menikah dengan segala plus dan minus harta, kelemahannya juga. Kau turut mengambil bagian di situ. Kelemahan suami juga harus engkau turut mengambil bagian di situ. You become the part of it. Kau menjadi bagian dari itu. Oleh karena itulah engkau akan bisa mengkoreksi. Engkau bisa merehabilitasi. Engkau bisa memulihkan. Engkau bisa mengangkat. Karena itu firman Tuhan ayat pertama ini mengatakan hikmat dan kepandaian itu harus menjadi bagian dari hidup kita sebagai suami istri. Yang kedua dikatakan di sini, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda dan berharga dan menarik. Artinya, saudaraku yang kasih sama Tuhan, di sini ada perencanaan dalam hidup. Sesuatu yang kau rencanakan itu, jadi jangan hanya apa adanya saja. Bagaimana wujud perencanaan itu nanti kita akan lihat.
Karena perencanaan itu kita rencanakan dalam ruang dan waktu, maka waktu dan ruang juga yang akan membuktikan seperti apa rencana itu diwujudkan. How your dream come true. Bagaimana mimpi-mimpi saudara itu direalisasikan, dimanifestasikan. Artinya paling sedikit kalian dua punya mimpi lah. Walaupun itu mimpi-mimpi kecilan, bagian dari bagian. Kita tidak terlalu berangan-angan yang spektakuler. Walaupun kita boleh bermimpi yang besar, but everything you start with the small thing. Setiap hal engkau mulai dari perkara yang kecil. Kau harus back to the ground, harus kembali kepada di mana kau berada sekarang. Apa yang kau mulai sekarang. Jangan kau hidup di dalam angan-anganmu saja, dalam rencanamu saja. Seperti banyak keluarga-keluarga yang saya perhatikan, terlalu hidup di dalam angan-angannya, dalam mimpi, rencana, big things, but they don't respect the small things. Mereka memikirkan hal-hal yang besar, tetapi mereka tidak menghormati perkara yang kecil. Mereka tidak menilai kelemahannya, keterbatasannya, kekurangannya, saudara. Saya membaca banyak buku orang-orang sukses, baik dalam kenegaraan, ekonomi, politik, sosial, bahkan sekuritas para jenderal. Saya baca banyak dari antara mereka itu, kalau bukan mayoritas daripada mereka itu, memulai dari apa adanya. Dari apa adanya. Apa saja yang kau miliki itu serahkan saja kepada Tuhan. Biar Tuhan berkati. Dan Tuhan akan memberikan kesempatan kepada saudara dengan apa. It's not how big you have, but what you do, what you have. Bukan berapa banyak yang kau miliki sekarang, tetapi apa yang kau lakukan dengan apa yang kau miliki. It's not where you come from, but where you are going to. Bukan dari mana engkau datang, tetapi yang penting kemana engkau akan pergi. That's the plan. Itulah rencana hidup kita. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat, saudara. Artinya ini sebenarnya sudah 3.500 tahun yang lalu ditulis. Tapi sepertinya tidak pernah berubah prinsip ini. Bahwa orang yang selalu mengandalkan otot saja akan selalu di bawah kemampuan orang yang mengandalkan otak. Nah, kita tidak mengatakan bahwa otot itu tidak baik. Tapi apa yang dikatakan oleh Amsal Sulaiman ini, otak itu ya, bijak itu lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Ketika Goliat itu menampilkan kekuatan, ketika Goliat itu menampilkan monopoli, ketika Goliat itu menampilkan appearance, dan Saul ketakutan luar biasa. Dia merenung bahwa tidak akan ada kemenangan lagi. Tetapi Daud datang dengan satu bijak. Barangkali Daud tidak memiliki banyak kebijakan. Tapi satu hal yang dia tahu, dia pintar main ketapel. Dia biasa main ketapel. Barangkali hari demi hari dia upgrade. Dia punya kemampuan main ketapel itu. Kemampuan alu-alunya ini, saudaraku yang kasih sama Tuhan, telah
mengalahkan logika kekuatan itu. Goliat itu 3 meter lebih. Daud itu kalau dilihat dari penampilannya sih, saya kurang tahu apa memang tingginya gitu, karena di foto-foto atau di lukisan artis itu selalu dia lebih pendek. Saya pun kurang percaya, tapi kalau umurnya masih remaja sekitar 14 sampai 17 tahun, maka tentu saja sangat logis kalau dia tidak terlalu tinggi. Daud yang 3 meter lebih, 3 meter 30 cm itu, tentu untuk logika, untuk mengalahkan dia diperlukan orang yang 4 meter tingginya. Dengan kekuatan yang sama, appearance yang sama. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi adalah sebuah kemampuan yang terkuasai tetapi kecil, tetapi engkau ahli melakukannya, dapat menyelesaikan masalah nasional yang sangat besar. Dari 5 batu yang dipilihnya hanya 1 batu saja. Oleh karena itu di firman Tuhan ini berkata, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Mencobalah saudara berdoa untuk saling memberikan satu yang lain kebijakan-kebijakan. Berpengetahuan daripada orang yang tegap dan kuat. Kalau kau punya knowledge, artinya engkau punya kemampuan untuk mengelola hidupmu dengan baik. Ilmu pengetahuan itu definisinya apa? Definisinya adalah katalog dari setiap data yang kita kumpulkan. Itu namanya pengetahuan. You set the catalog of the knowledge itself, and anytime you want to take it, you take it. Jadi engkau set ilmu pengetahuan itu sedemikian rupa, dan kapan saja engkau ingin menggunakannya, engkau bisa gunakannya seperti itu. Tapi jika engkau tidak punya pengetahuan apapun, engkau tidak dapat menggunakan apa-apa dalam hidupmu. Karena itu suami istri adalah how to know one each other. Bagaimana engkau mengenal satu dengan yang lain. How to know your surrounding, your neighborhood. Semuanya itu Darwin dan Arthur. Saya percaya saudara mampu. Karena saudara paling sedikit sudah dibekali dengan basis-basis kehidupan itu sendiri. Nah, Yesus saya yakin akan memberikan kepada saudara kekuatan, memberikan kepada saudara keberkatan. Ayat ke-6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Di dalam kemiliteran, karena dia berbicara tentang perang, maka strategi itu memegang peranan lebih daripada kekuatan itu sendiri. Artinya batalion yang kuat itu, saudaraku yang kasih sama Tuhan, hanya berhasil jikalau tergantung kepada strategi yang bagus. Kadang-kadang dunia ini ingin menunjukkan kekuatannya, show force. Lihat dunia itu, perangnya sekarang itu perang menambah kemampuan militer. Ya. Berapa kapal laut Rusia, berapa kapal laut Amerika, Cina, Australia, Eropa, NATO. Berapa kekuatan? Karena dengan kekuatan mereka akan menunjukkan kami akan menang. Saudaraku yang kasih sama Tuhan. Sekarang Amerika kasak kusuk karena Cina membuat percobaan hypersonic misil. Jadi misil roket peluru kendalinya itu digerakkan oleh
roket hipersonik. Hipersonik itu 5.500 km per jam. Artinya kalau saja ini bisa dibuat pesawat terbang dari Jakarta itu ke Papua hanya 1 jam saja. Sekarang 5 jam setengah, 5 jam lebih kalau langsung. Tetapi Hannibal dan Napoleon Bonaparte telah membuktikan kekuatan tidak selalu kemenangan. Saudaraku yang kasih sama Tuhan. Lalu Bang Amsal mengatakan, karena perencanaanmu lah maka engkau mampu berperang. Bukan karena kekuatanmu. Karena kemenanganmu itu tergantung kepada nasihat. Strategi-strategi yang kau miliki dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih. Mungkin saya tidak terlalu hidup lagi di sini. Karena saya sudah menjalani rumah tangga itu 42 tahun bersama istri saya almarhum. Dan menurut saya 3 zaman saya sudah jalani dan saya anggap saya mampu survive. Saya mampu survive, mampu bertahan, menelusuri ruang dan waktu, dan saya tidak tahu Tuhan kapan memanggil saya dalam dunia ini. Tetapi kalau saya ditanya apa yang akan terjadi kepada generasi yang akan datang, saudaraku, kalau saudara tidak punya hikmat dan tidak punya pengetahuan dan tidak punya kepandaian dan tidak punya strategi dan saudara tidak punya penasehat di sini, kan ada banyak hal yang akan memporak-porandakan sistem kehidupan manusia itu. Yang terakhir, hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Artinya ini secara sederhana, rajin-rajinlah belajar dalam hidup ini. Belajarlah dalam keluargamu itu. Apa yang kau lakukan, apa yang tidak kau lakukan. Ada the do's and the don'ts di sini. Ada yang bisa kau lakukan, ada yang tidak bisa kau lakukan. Ada yang benar tapi tidak kau harus ngomong. Ada yang tidak benar tapi kau harus mencoba menutupinya, segala macam. Dak sudi nasi tong bui dohono. Botol dosa di hari dohono nasi tong. Mola dong dongan isaat setabi mapitung, nama pitung rojo honingon. Tohode na di dokone, ale dak sitong. Dak pasi. Ya. Dalam suami istri engkau akan menemukan itu. Engkau sonari dak pola laudo pirohamu tu jami takut. Biar rohaku dang lawe rohamu tu sol gejak nih. Sehari-hari bisa ayon rohamu dong. Tapi nanti sudah akan ketemu dengan keadaan-keadaan itu. Dan jikalau saudara tidak punya kemampuan penalaran yang tinggi tentang hidup itu, maka salah satunya cara adalah berdoa kepada Tuhan, sebab dialah sumber hikmat, dialah sumber kemampuan, dialah yang akan mengelola semua kehidupan dengan segala hikmat yang Tuhan bisa berikan kepada saudara berdua, menjalani hidup bersama-sama dan kemudian melihat dimensi-dimensi yang lain. Karena pengetahuan itu adalah dimensional, dia tidak datang sekaligus. Lihat saja, sebenarnya 5 kali 5 sama dengan 25. Sudah diketahui manusia itu ribuan tahun yang lalu. Tapi dimensinya baru dibuka sekarang. Sekarang baru ada komputer. Dan 5 kali 5 sama dengan 25 tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dan sama di seluruh dunia atau di alam semesta yang kita kenal. Tapi bagaimana engkau menjalani hidup itu dengan baik, ini menjadi penting. Biarlah Tuhan memberkati saudara, menjaga, merawat dan memelihara hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.